apakah Python itu menjadi hal yang dasar ya untuk dipelajari untuk bisa masuk ke dunia data science dan machine learning? Ya tentu tidak. Ada hal yang lebih mendasar lagi ya, seperti matematika, kemudian kalkulus, dan hal-hal yang mungkin banyak mahasiswa tidak suka ya. Itu semua pada dasarnya adalah hal yang paling dasar harus dipelajari ya, sebelum kemudian masuk ke bahasa pemrograman itu sebagai pengiringnya. Ya. Ini kemudian kita berikan ya kepada teman-teman yang mungkin masih belum begitu familiar dengan bahasa Python. Ya, mungkin materi ini akan sangat membosankan buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan bahasa Python ya, tetapi kita belajar bersama agar kemudian semua yang ada di sini itu punya pengetahuan yang cukup dan sama ya, kurang lebih sama terhadap bahasa pemrograman yang nanti akan kita pakai ya, di Python itu sendiri untuk data science dan machine learning. Ya, Python itu memang yang paling populer ya, bahkan di 2020 ya, kelebihan angka 1 kelihatannya di sini. Ya, menurut IEEE Spectrum itu ranking popularitasnya itu sekarang adalah yang nomor 1. Mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu itu Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian itu masih ingat ya bahwa Java itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer. Ya, sekarang sudah mulai bergeser ya dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan artificial intelligence, machine learning, dan data science. Itu Python itu menjadi bahasa yang memang sangat populer. Ya, kenapa kok bisa populer ya? Karena memang dia itu sangat kompak, kemudian concise ya, dalam artian langsung to the point, dan lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan misalkan di sini saya beri contoh Java. Nah, kita lihat misalkan ya, kita ingin menampilkan tulisan hello world saja. Ya. Kalau di Java itu kita mungkin harus nulis seperti ini ya, system out println hello ID. Kemudian masih lingkupi dengan fungsi ya, di sini misalkan fungsi main, kemudian harus dilingkupi juga dengan kelas misalkan. Nah, kalau di Python cukup satu baris print hello world, selesai. Ya, artinya apa? Artinya sangat simple dan intuitif. Ya, kita lihat lagi misalkan, untuk membuat sebuah fungsi ya, fungsi itu adalah bagian yang digunakan untuk mengeksekusi ya, logika. Contohnya misalkan kita pengen membuat fungsi kita sebut itu fact. Maksudnya fact di sini adalah fungsi tersebut kalau dikasih angka 0 ya, jadi simple. Ya kan? Nah, kalau di Java mungkin kita butuh panjang. Tapi kalau di Python itu dengan mudah kita bisa membuat fungsi faktorial ya, matematika itu dengan beberapa baris saja. Dan ya, jadi yang paling penting untuk diketahui dalam Python ya, ketika belajar awal ya tentang Python itu adalah pertama kita harus kenal dengan beberapa tipe ya. Tipe data, ya sekaligus bagaimana kita bisa mengurusi ya semua data tersebut itu nanti dalam bahasa pemrograman. Yang pertama misalkan number, angka. Kalau di bahasa pemrograman lain itu nanti kita harus mendeklarasikan ya. Deklarasi itu artinya di sini kita harus mengeksplisitkan ya sebuah variabel itu mau ditentukan sebagai bilangan bulat atau bilangan real, pecahan, atau yang lainnya. Jadi misalkan di C++ misalkan ya, kita butuh misalkan integer A itu sama dengan 0, maka A itu nanti isinya mesti harus bilangan bulat. Tapi kalau misalkan 2,5 itu nggak bisa dimasukkan ke sana. Ya. Standarnya bukan seperti itu, walaupun hanya bisa di casting gitu ya istilahnya. Ya, tapi kemudian secara eksplisit kita harus menyebutkan bahwasanya A itu adalah integer. Sedangkan di Python itu nanti akan secara langsung ya dieksekusi oleh si Python tersebut itu tentang tipe datanya, tipe angkanya. Misalkan di sini kalau kita masukkan angka yang bulat itu nanti akan
dideskripsikan oleh Python tersebut itu sebagai bilangan integer. Ya, contohnya bulat itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan untuk bilang-bilang pecahan ya semacam 1,5 dan seterusnya itu juga nanti akan langsung dikenali ya oleh Python bahwasanya 1,5 itu adalah float, ya bilangan yang pecah. Ya, kemudian di sini kita juga bisa kemudian membuat agar bilangan bulat itu kepecahan dan sebaliknya begitu dengan cara casting. Sebetulnya sama kayak di bahasa pemrograman yang biasa. Nah, kemudian tanda jumlah kurang kali bagi itu sama kayak yang lainnya. Mungkin yang sedikit unik adalah pangkat ya. Ya, kalau pangkat itu pada dasarnya ditulis dengan misalkan ya 2 tanda pangkat kan tahu ya, tanda pangkat 3 itu kalau di Python itu cukup dengan double times alias 2 tanda bintang itu 2 kali ya. Maka ini artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk variabel assignment gampang. Misalkan kita punya variabel A, maka misalkan kita sebutkan A sama dengan 5 ya, tanpa kemudian kita harus menyebutkan itu secara eksplisit integer ataupun float, itu bisa. Nah, maka A plus A nanti 5 tambah 5 ini 10. Nah, kemudian kalau misalkan yang sebelah kanan, itu kalau salah satu kemudian ada bilangan pecahan, nah, nanti hasilnya akan mengikuti. Ya, itu tadi angka, number. Nah, kemudian masalah string, karakter. Ya, string untuk bahasa yang lain, ya, misalkan C saja ya, C++ misalkan, itu kita butuh putar otak ya untuk mengurus masalah string seperti ini, karakter semacam ini. Tapi kalau di Python, kita akan lebih mudah ya, karena dihandle secara langsung bahwasanya yang namanya string itu ya kira-kira seperti ini, yaitu kumpulan dari karakter-karakter. Kalau misalkan kita ingin mengeluarkan ya hello world itu sebagai string, ya cukup langsung print ya hello world, maka dia akan diperlakukan sebagai string. Dan manipulasinya juga gampang, karena apa? String dalam Python itu kita anggap sebagai sequence alias sesuatu yang sifatnya itu berlanjut ya. Orang bilang array. Nah, di sini string itu kemudian kita bisa misalkan ambil huruf ketiga, huruf 3 pertama, huruf terakhir, dan seterusnya ya, dengan menggunakan konsep seperti yang di sebelah kanan. Nah, oleh karena itu di sini kita akan sangat mudah ya memanipulasi yang namanya string karakter dalam Python. Itu salah satu kelebihannya. Nah, kemudian list. Jadi kayak string tadi ya, model kayak array tadi, ya. Tapi kemudian ini dipakai secara general umum ya, tidak hanya untuk karakter, tapi untuk yang lain juga, misalkan number itu pun bisa. Nah, jadi jangan khawatir, ini kelihatan sangat teknis, tapi nanti kita akan langsung ya hands on ya, supaya kemudian merasakan yang namanya list kayak apa, kemudian tadi sudah ada number string itu kayak apa, dan begitu juga untuk hal-hal lainnya. Kemudian ada tuple. Nah, jadi kurang lebih kemudian kita sudah mengenal tadi ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, ya, di mana kemudian tuple itu pada dasarnya adalah seperti list tadi ya, tetapi dia immutable. Nah, kemudian kita nanti akan kenal juga yang namanya dictionary. Ya, jadi list, tuple, dictionary itu menjadi dasar yang paling penting ya dalam Python. Itu ketika kita mau belajar tentang data science dan machine learning. Nah, jadi kalau dictionary itu adalah pada dasarnya associative array. Ya, kalau list tadi itu hanya array biasa. Kalau dictionary itu adalah asosiasi. Jadi ada sesuatu yang diasosiasikan. Jadi misalkan di sini Brady 1204. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai key value pairs. Jadi misalkan di sini disebut key-nya itu adalah Brady, value-nya itu 1024. Nah, kenapa kok associative array ini jadi penting ya? Jadi sekarang kita bayangkan ya, misalkan key-nya di sini Brady itu kita sebut sebagai anak begitu ya.
Nah, maka nanti kita bisa langsung melakukan mapping ya, bahwasanya anak itu value-nya, nilainya itu bisa bermacam-macam. Misalkan seperti itu. Atau dibalik ya. Nah, dari sini dengan adanya associative array semacam ini, itu nanti kita bisa memetakan ya. Taruhlah kita kemudian punya data anak ya, nama anak, dan punya data, taruhlah misalkan di sini skor ya. Nah, dari situ kita nanti bisa memappingkan ya, bahwasanya anak si A nanti skornya sekian, anak B itu skornya sekian, dan seterusnya.